Karena energi yin di dalam tubuh Bai Wei, tidak hanya pikirannya berubah, perilakunya juga menjadi sangat feminin. Jika dia dilahirkan seperti ini, itu akan baik-baik saja, tapi itu jelas tidak ekstrim saat itu. Sementara mereka terbang, cahaya Wang Lin bersinar samar saat dia melihat Bai Wei. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan Bai Wei, tapi dia tidak bisa menemukan masalah yang sebenarnya. Namun 1000 tahun kultivasi memberinya pengertian khusus. Meskipun dia tidak melihat semua seperti Alser, dia masih bisa merasakan jejak peristiwa yang belum terjadi. Bai Wei rupanya tidak melihat akal ilahi Wang Lin menyapu melewatinya dan terus tersenyum dan berbicara dengan Wang Lin. Kamu sudah lama tidak di sini. Dalam beberapa bulan, cuaca di planet Tianyun akan berubah. Perubahan mendadak antara mendung dan cerah dianggap sebagai pemandangan unik dari planet Tianyun. Selama ratusan tahun ini, sekte nasib surgawi telah tenang dan tidak banyak yang terjadi. Jika sesuatu terjadi, itu adalah pohon putih yang ditanam seseorang di gunung belakang dan menyatakan itu tidak akan pernah berbunga. Namun warna bunganya bukan putih, tetapi hitam. Itu hanya berlangsung 3 napas waktu sebelum berubah menjadi debu. Itu mengejutkan beberapa orang saat itu. Aku juga ada di sana, aku pikir akan sangat bagus jika aku bisa menyelamatkan bunga. Tidak ada yang mencurigakan. Wang Lin mengerutkan kening, tetapi sedikit perasaan itu mengganggu hatinya. Ekspresinya tetap biasa saat ia mengatasi pembicaraan Bai Wei. Setelah kamu pergi, guru menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih tertutup dan jarang keluar. Saat Bai Wei tersenyum, dia memberitahu Wang Lin setiap insiden yang terjadi di sekte. Pada awalnya, Wang Lin mendengarkan dengan serius, tetapi segera dia mengerutkan kening. Tidak ada yang Bai Wei bicarakan hebat, itu semua adalah hal-hal sepele yang tidak memiliki arti. Bai Wei tersenyum. Ada juga kota mata iblis. Kota itu menjadi terkenal bertahun-tahun yang lalu setelah berhasil melelang mantra surgawi lengkap. Setiap kali dibuka, itu menarik sejumlah besar kultivator. Itu terbuka selama 1 bulan dan selain dari rumah lelang, orang bebas untuk berdagang. Namun kota mata iblis tidak terlalu besar dan jumlah tempat tinggal terbatas. Jika kita terlambat, aku khawatir kita harus berkemah. Wang Lin merenung dan membiarkan Bai Wei berbicara sambil memimpin jalan, tetapi dia merenungkan dalam hatinya. Setelah 15 menit, Wang Lin berkata, Senior Bai, metode kultivasi apa yang kamu kembangkan? Bai Wei terkejut dan ekspresinya berubah. Dia berhenti sebelum mundur beberapa langkah sambil mulai di Wang Lin dan berkata, apakah saudara Wang meremehkanku? Jika kamu menganggapku mengganggu, maka aku akan pergi dan tidak pernah mengganggumu lagi. Wang Lin terkejut. Dia hanya bertanya apa metode kultivasinya, tetapi dia tidak berharap Bai Wei berubah begitu drastis. Wang Lin perlahan berkata, saudara Bai salah paham, aku hanya bertanya dengan santai. Bai Wei menggigit bibir bawahnya dan merenung sejenak. Dia kemudian menatap Wang Lin dengan tatapan kompleks dan berkata, metode kultivasi yang aku kembangkan disebut seni hasrat ganda surgawi. Setelah berbicara, Bai Wei menjadi diam dan terbang ke utara. Seni hasrat ganda surgawi. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat sosok Bai Wei. Matanya menyipit dan dia bisa dengan jelas melihat energi yin yang kaya di dalam Bai Wei bertambah cepat. Itu bergerak sangat cepat melalui meridian Bai Wei dan membentuk tanda. Tanda ini dibentuk oleh pergerakan energi yin melalui meridian Bai Wei. Sebelumnya, energi yin di dalam Bai Wei terlalu lambat untuk dilihat Wang Lin. Namun dia bisa melihatnya sekarang, tetapi tanda itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Mata Wang Lin menyala dan dia ingat tanda itu. Dia tidak bertanya lagi dan mengikuti Bai Wei. Saat senja, dia melihat sebuah kota bundar di kejauhan. Kota ini seperti lingkaran yang jatuh di bumi dan dijaga oleh para kultivator. Sebelum mereka mendekat, Wang Lin merasakan fluktuasi pembatasan di sekitar kota. Sinar energi pedang sesekali akan jatuh dari cakrawala. Terkadang itu satu dan terkadang banyak. Mereka turun di luar kota dan menunjukkan undangan mereka sebelum masuk. Wang Lin tahu yang terbaik adalah tidak menyebarkan akal ilahi di tempat yang tidak dikenal, atau hal itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dia secara alami berhati-hati, dan meskipun tingkat kultivasinya meningkat, kehati-hatiannya tidak berkurang. Bagaimanapun kehati-hatian diperlukan untuk bertahan hidup di dunia kultivasi. Setelah merenung, akal ilahi Wang Lin menyebar ke kota. Dia tidak gegabah dalam cara dia menyebarkan akal ilahinya. Itu lebih seperti napas yang lembut. Dia tidak berusaha menemukan rahasia di kota tetapi berfokus pada fluktuasi pembatasan. Dia bertingkah seolah dia telah tiba di depan pintu yang aneh. Bukannya membobol pintu dengan kasar, dia membuka pintu dan melihat ke dalam dengan cepat. Meskipun ini tidak sopan, itu adalah perilaku umum di dunia kultivasi. Kecuali jika ada yang sangat kuat, ini umumnya tidak akan menyebabkan kesalahpahaman. Pembatasan kota tidak memiliki keberatan terhadap Wang Lin sama sekali. Dengan kultivasi Wang Lin dan pencerahan dalam batasan, pembatasan atas kota sama sekali tidak menyadari akal ilahi. Namun seperti akal ilahi Wang Lin melewati batasan dan akan kembali setelah menyapu kota, 3 akal ilahi yang tersembunyi dengan baik meletus. Itu seperti 3 naga yang melesat ke akal ilahi Wang Lin. Kultivator apa yang datang ke kota mata hantu saya?
Aku salah satu dari 3 Chen bersaudara, Tuan Yi Chen. Sebuah suara kuno keluar dari akal ilahi saat mendekati akal ilahi Wang Lin. Pada saat yang sama, naga ilusi yang dibentuk oleh 3 akal ilahi berputar untuk membentuk badai. Itu akan menjebak akal ilahi Wang Lin untuk mencegahnya pergi. 2 dari 3 akal ilahi berada pada tahap awal Nirvana Scryer. Akal ilahi dari Tuan Yi Chen berada di tahap pertengahan Nirvana Scryer. Kombinasi akal ilahi mereka membuat Wang Lin tidak bisa segera melarikan diri. Mantra Wang Lin semua ada di dalam tubuhnya, dan akal ilahinya belum mencapai tahap pertengahan Nirvana Scryer, jadi dia bukan tandingan mereka bertiga dengan akal ilahi. Aku Wang Lin dari Sekte Nasib Surgawi. Ini adalah ulahku, aku harap kamu akan memaafkanku. Wang Lin adalah orang pertama yang tidak sopan, jadi dia tidak marah. Akal ilahimu nekat dan terjebak olehku, tetapi kamu ingin aku memaafkanmu? Alasan macam apa itu? Hari ini, kami bertiga tidak akan menyulitkanmu. Secara pribadi datang untuk mengakui kesalahan dan kemudian segera pergi. Jika kamu berani masuk ke kota ini lagi, jangan salahkan kami karena tidak ramah. Di samping Tuan Yi Chen, akal ilahi yang suram muncul. Wang Lin dan Bai Wei berdiri di luar kota, mengantri untuk masuk. Adapun konversi Wang Lin dengan ketiganya, kecuali jika kultivasi seseorang sangat tinggi, mereka tidak akan melihat apa-apa. Bai Wei jelas tidak menyadari apa-apa, tapi Wang Lin mengerutkan kening. Aku harap rekan kultivator tidak keberatan, tetapi kami bertiga bertanggung jawab atas keamanan kota ini, jadi kami harus berhati-hati. Jika rekan kultivator tidak setuju, maka jangan salahkan aku karena menghancurkan akal ilahi ini. Tuan Yi Chen menghela nafas. Dia tahu melakukan ini berlebihan. Lagi pula, orang ini tidak keluar batas dan itu hanya sapuan alami. Ketiga Chen bersaudara telah melakukan ini sebelumnya. Kecuali saat ini, mereka disewa oleh kota mata iblis, jadi mereka harus berhati-hati. Juga, dia agak tidak senang sekarang. Pada dasarnya semua monster tua Nirvana Scryer di planet ini, mengerti bahwa mereka bertiga bertanggung jawab atas keamanan kota. Sebagian besar dari mereka tidak akan menyelidiki dengan akal ilahi sebagai tanda penghormatan kepada mereka bertiga. Orang di depannya jelas tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Apa gunanya baginya untuk mengakui kesalahannya setelah menyadari situasinya buruk? Jika orang ini menolak untuk mengakui kesalahannya dan datang untuk melawan kami bertiga, aku bisa menghormatinya sebagai orang yang setara. Namun, jelas dia melihat seberapa kuat kita bertiga dan menjadi pemalu. Jika kita tidak menghukum orang ini dengan parah, kita tidak akan memiliki hari damai sebelum pelelangan dimulai. Untuk menakut-nakuti orang lain yang berani mengamati dengan akal ilahi, kita harus lebih parah. Aku akan memberimu 3 detik untuk dipertimbangkan. Tuan Yi Chen dengan lembut menyebarkan pesannya. Akan terlalu mudah bagi mereka bertiga untuk mengurus kultivator Nirvana Scryer tahap awal. Bahkan jika orang ini benar-benar dari Sekte Nasib Surgawi, Alser tidak akan menurunkan dirinya untuk berurusan dengan mereka. Selain itu, mereka bertiga tidak membunuh. Bagaimanapun, mereka bertiga telah memberi orang ini kesempatan, jadi bahkan jika mereka menghancurkan akal ilahinya, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Jika itu seseorang dari Sekte Pedang Dalou, Tuan Yi Chen tidak akan memikirkan ini. Bagaimanapun, Ling Tianho terkenal karena melindungi miliknya. 3 napas waktu berlalu dalam sekejap. Tuan Yi Chen mendengus dingin dan naga akal ilahi yang dibentuk oleh mereka bertiga mengaum ke akal ilahi Wang Lin yang terperangkap. Mereka akan menghancurkan akal ilahi Wang Lin. Kamu bertiga sudah berlebihan. Wang Lin tidak memperhatikan Bai Wei atau Suli Guo. Dia mengerutkan kening dan kemudian menghilang dengan langkah. Pembatasan kota bahkan tidak bisa menghentikan akal ilahi Wang Lin, apalagi tubuh fisiknya. Pada saat Wang Lin menghilang, pembatasan hanya muncul 3 kali sebelum runtuh. Saat batasan itu runtuh, sosok Wang Lin muncul di atas kota. Kecepatannya melampaui imajinasi. Saat Wang Lin muncul, dia langsung meraih naga akal ilahi. Naga itu ingin berjuang, tetapi tidak ada gunanya. Wang Lin melemparkan naga itu ke belakang dan terdengar gemuruh keras saat naga akal ilahi runtuh. Di dalam kota, ada sebuah bangunan yang sangat indah. Di dalam kamar ketiga dari timur duduk seorang pria tua. Pria tua ini mengenakan jubah hijau dan memiliki ekspresi bermartabat. Namun pada saat ini, matanya terbuka, dia batuk darah dan ekspresinya sangat berubah. Monster tua Nirvana Cleanser. Tubuh pria tua itu berkedip dan menghilang. Bergerak seperti air, tangan Wang Lin membentuk kepalan dan dia dengan santai melemparkan pukulan. Badai hitam yang tak terbayangkan terbentuk. Salah satu akal ilahi yang membentuk naga tersentuh oleh pukulan Wang Lin. Akal ilahi itu runtuh bahkan sebelum ia bisa menolak. Saat akal ilahi sirna, di gedung megah kota mata iblis, seorang pria parubaya berwarna ungu berada di kamar kedua. Dia tiba-tiba memecahkan cangkir teh dan teh menguap. Pria parubaya itu menjadi pucat dan dia batuk darah, lalu terperanjat mengisi matanya.
Detak jantungnya berdebar kencang dan dia berseru, mungkinkah itu Nirvana Cleanser? Ekspresinya berubah sebelum dia akhirnya mengepalkan giginya dan menghilang dari ruangan. Saat Wang Lin melayang, akal ilahinya kembali ke tubuhnya. Dia dengan dingin melihat akal ilahi terakhir. Pemilik akal ilahi itu adalah Tuan Yichen. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan semuanya berakhir dalam sekejap. Akal ilahi terakhir dengan cepat mundur. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Wang Lin mengulurkan tangan. Akal ilahinya tampaknya diperas oleh dunia dan ditarik ke arah Wang Lin. Wang Lin meraihnya dan langsung menghancurkannya. Di ruangan pertama dari timur di gedung megah itu, ada seorang pria tua berambut putih. Dia berdiri di belakang meja dengan kuas di tangannya dan menulis dengan penuh semangat di atas kertas di atas meja. Melakukan banyak hal sekaligus terlalu mudah bagi para kultivator seperti mereka. Namun pada saat ini, kuas di tangannya pecah dan dia mendongak. Wajahnya berubah pucat dan darah mengalir deras ke tenggorokannya, tetapi dia dengan paksa menekannya. Tidak bagus. Pria tua itu mengutuk dalam hatinya dan melambaikan lengan bajunya saat dia menyerang dengan kecepatan. Gelombang muncul di kota saat runtuhnya pembatasan menarik perhatian semua kultivator. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang bervariasi, dan mereka memandang ke langit. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia sudah sangat toleran. Jika mereka bertiga melepaskan akal ilahinya, ini tidak akan terjadi. 3 sinar cahaya terbang keluar dari kota dan tiba di depan Wang Lin. 3 sinar cahaya menampakkan diri sebagai 3 Chen bersaudara. Pria tua dengan rambut putih adalah Tuan Yichen. Di belakangnya adalah pria tua berjubah hijau dan pria parubaya berjubah ungu. Mereka bertiga memiliki ekspresi pahit. Mereka tidak mengerti bagaimana orang ini dengan mudah menghancurkan akal ilahi mereka secara langsung saat akal ilahinya jelas pada tahap awal Nirvana Scryer. Jika dia hanya menghancurkan akal ilahi mereka, mereka tidak akan begitu takut karena mereka bisa saja bekerja bersama. Namun yang menakutkan mereka adalah betapa mudahnya Wang Lin melakukannya. Satu genggaman. Semua tindakan yang sangat sederhana dan semua acak. Mereka bertiga bisa merasakan bahwa dia bahkan belum berusaha, dan itu adalah akar dari teror mereka. Tidak ada kultivator Nirvana Scryer yang bisa melakukan ini, bahkan tidak mencapai puncak tahap akhir kultivator Nirvana Scryer dapat melakukan ini, karena mereka bertiga. Hanya ada satu penjelasan untuk apa yang telah terjadi, orang ini adalah seorang kultivator Nirvana Cleanser. Maafkan kami, rekan kultivator Wang Lin. Hal ini adalah kesalahan kita. Tuan Yichen tersenyum pahit. Mereka bertiga berdiri di depan Wang Lin agak malu. Mereka bertiga semuanya terkenal di planet Tianyun, dan sekarang mereka telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Meskipun hati mereka terasa pahit, mereka tidak merasakan ketidakpuasan. Lagi pula, karena pihak lain adalah kultivator Nirvana Cleanser, lupakan sapuan akal ilahi yang sopan, bahkan jika dia dengan sombong menyapu, itu bisa dimengerti. Jika mereka tahu tingkat kultivasinya sebelumnya, mereka tidak akan berani menghentikannya. Lagi pula tidak ada yang berani mempertanyakan seorang kultivator Nirvana Cleanser yang datang ke kota mata iblis. Bahkan jika orang itu tidak memiliki undangan, mereka akan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Di planet Tianyun dan semua planet di sekitarnya, kultivator Nirvana Cleanser sangat langka. Salah satu dari mereka adalah orang-orang yang dapat membuat planet lain gemetar dengan injakan kaki. Aku belum pernah mendengar ada orang bernama Wang Lin. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari sekte nasib surgawi. Mungkinkah dia berasal dari generasi yang lebih tua dari murid Alser? Mereka bertiga saling memandang dengan ragu. Namun kekuatan yang ditunjukkan Wang Lin layak untuk kultivator Nirvana Cleanser. Pria tua berjubah hijau itu merasa agak malu dan berkata, "Tolong jangan salahkan kami, rekan kultivator Wang. Kami bertiga bertanggung jawab atas kota ini, jadi kami mungkin telah menyinggungmu. Tolong lupakan kami, maafkan kami." Pria parubaya itu juga tersenyum masam dan berpikir, reputasi 3 Chen bersaudara tidak benar-benar jatuh. Lagi pula, siapa yang berani memprovokasi kultivator Nirvana Cleanser? Mereka bertiga memiliki ekspresi yang tulus dan berulang kali mengakui kesalahan mereka. Ekspresi Wang Lin santai dan dia dengan tenang berkata, "Itu juga aku yang melakukan kesalahan, jadi mari kita lupakan saja masalah ini." Mereka bertiga menghela nafas lega. Jika Wang Lin tidak akan membiarkan ini berakhir, mereka hanya bisa mencoba melarikan diri. Memprovokasi seorang kultivator Nirvana Cleanser seperti dicap mati. Tuan Yichen dengan sopan berkata, rekan kultivator Wang pasti datang ke kota mata iblis untuk sebotol liquid giok ungu. Namun masih ada beberapa hari sebelum lelang. Apakah rekan kultivator punya tempat tinggal? Jika tidak, kami bertiga dapat mengatur tempat untukmu. Pria parubaya berjubah ungu dan pria tua berjubah hijau menatap Wang Lin dengan tatapan mengundang. Tidak peduli seberapa sombongnya mereka, saat menghadapi kultivator Nirvana Cleanser, mereka tidak berani mengungkapkannya. Sebaliknya, mereka menunjukkan niat untuk semakin dekat. Liquid giok ungu, ini terdengar asing bagi Wang Lin. Setelah merenung, dia melihat mereka bertiga dan mengangguk. Kalau begitu aku akan merepotkan kalian 3 rekan kultivator. Tuan Yichen tertawa dan berkata, tidak masalah. Itu adalah takdir bahwa kami dapat berkenalan dengan rekan kultivator Wang Lin. Dia tersenyum saat dia memberi isyarat dengan tangannya untuk menyambut Wang Lin.
Wang Lin berbalik dan memandang ke kejauhan. Di gerbang kota, Bai Wei menatapnya dan di belakangnya adalah Suli Guo. Kalian, ke sini. Suara Wang Lin tidak keras, tetapi jelas memasuki telinga Bai Wei. Bai Wei ragu sebelum terbang. Suli Guo menatap punggung Bai Wei dengan tatapan hafal dan segera mengikutinya. Saat mereka bertiga melihat Bai Wei, mereka terkejut, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka pergi ke sisi timur kota ke gedung 4 lantai. Ada halaman di sekitarnya yang dipenuhi dengan gunung dan sungai palsu. Energi spiritual di sini sangat padat. Tuan Yichen tersenyum. Disinilah kami bertiga tinggal di kota. Rekan kultivator Wang dapat memilih kamar. Wang Lin menggenggam tangannya dan tersenyum. Terima kasih banyak. Baru setelah melihat senyum Wang Lin, ketiga bersaudara itu akhirnya santai. Pria parubaya berjubah ungu tertawa. Saudara Wang, istirahat dulu dan aku akan memerintahkan orang untuk menyiapkan buah. Karena kita saudara tidak mengenal saudara Wang, kita berempat harus bertukar dao. Tuan Yichen mengangguk sambil tersenyum. Pria tua berjubah hijau itu tertawa. Saudara ketiga benar. Bagaimana kami bertemu rekan Wang dapat dianggap sebagai legenda? Wang Lin tersenyum. Tidak perlu menolak undangan hangat mereka. Dan dia juga tertarik dengan liquid giok ungu. Dia mengangguk. Jika itu masalahnya, maka aku akan dengan senang hati menurutinya. Saudara Wang terlalu sopan. Tuan Yichen kemudian pergi dengan dua lainnya. Bai Wei tidak bisa terbiasa dengan semua ini. Dengan level kultivasinya, dia tidak akan pernah berinteraksi dengan para kultivator level ini, meskipun dia adalah murid Alser. Segera, para pelayan datang dan mengatur penginapan untuk mereka berdua. Ada banyak kamar kosong di sini. Setelah Bai Wei pergi, Suli Guo tanpa sadar mengikuti. Tetapi setelah Wang Lin menatap dingin, dia dengan patuh mengikuti Wang Lin. Kamar yang dipilih Wang Lin adalah kamar yang agak elegan di lantai 2. Meja dan kursi kayu ungu, lemari kayu merah dan lukisan yang tergantung di dinding menenangkan pikirannya. Ada kap lampu kuning bersulam di atas lampu naga berukir. Saat cahaya menembus keteduhan, itu terang namun lembut saat itu menyebar ke setiap sudut ruangan. Kamarnya tidak besar, tapi Wang Lin sangat puas. Suli Guo melayang dan melihat sekeliling. Hatinya dipenuhi dengan penghinaan dan dia bertanya-tanya apa yang baik tentang tempat ini. Iblis ini benar-benar tidak tahu bagaimana menikmati. Jika itu terserah dia akan menemukan tempat dengan banyak gadis. Wang Lin duduk di ruangan dengan matanya setengah tertutup. Sepertinya dia sedang melihat ke jendela, tapi sebenarnya memikirkan tindakan Bai Wei. Mengapa Bai Wei mencari saya untuk ini? Dia tidak akan memanggilku ke sini tanpa maksud. Ada juga tanda aneh di tubuhnya. Wang Lin merenung. Dia selalu merasa ada sesuatu yang Bai Wei ingin katakan padanya. Semua yang dia bicarakan tidak ada artinya. Apa yang ingin dia katakan padaku? Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengingat semua yang dikatakan Bai Wei. Lalu matanya tiba-tiba menyipit. Mungkinkah apa yang Bai Wei ingin katakan terkandung dalam hal-hal yang tidak berguna? Jika itu benar-benar terjadi, maka dia pasti menghadapi beberapa kesulitan yang membuatnya tidak berani berbicara kepadaku secara langsung. Dia tentu saja tidak takut pada saya. Tapi, guru, Wang Lin merasa seperti telah memahami beberapa petunjuk, tetapi dia tidak yakin. Mungkin ada batasan yang mencegahnya memberitahuku. Jadi dia hanya bisa memberikan petunjuk. Wang Lin merenung tentang bagaimana ekspresi Bai Wei berubah begitu drastis saat dia bertanya tentang metode kultivasi Bai Wei. Pada saat itulah Wang Li memperhatikan tanda aneh yang terbentuk oleh pergerakan energi yin di tubuh Bai Wei. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan Bai Wei? Wang Lin merenung sejenak sebelum dia menatap pintu. Sesaat kemudian, suara Tuan Yichen terdengar. Saudara Wang, buah dan nektar telah disiapkan. Karena langit belum gelap, bagaimana kalau kita berempat bertukar dao?